Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal jenaka sekaligus bijaksana. Cerita-ceritanya penuh humor, namun selalu menyimpan hikmah yang dalam. Pada suatu hari, ia kedatangan 3 orang tamu, masing-masing membawa pertanyaan yang sama. Guru, mana yang lebih baik, orang yang berdosa besar atau yang berdosa kecil? Orang yang berdosa kecil, karena dosanya lebih mudah diampuni. Jawaban ini terdengar sederhana. Abu Nawas ingin menunjukkan bahwa kesalahan kecil lebih mudah diperbaiki, dan pintu maaf Tuhan selalu terbuka. Guru, mana yang lebih baik, orang yang berdosa besar atau yang berdosa kecil? Orang yang tidak berdosa sama sekali karena ia tidak memerlukan pengampunan. Jawaban ini membuat tamu kedua terdiam. Abu Nawas ingin menegaskan bahwa kesucian hati adalah keadaan terbaik, bebas dari beban dosa. Guru, mana yang lebih baik, orang yang berdosa besar atau yang berdosa kecil? Orang yang berdosa besar, karena pengampunan Tuhan sebanding dengan besar dosa yang dilakukan. Jawaban ini membuat tamu ketiga tertegun. Abu Nawas ingin menanamkan keyakinan bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas, bahkan untuk dosa yang paling besar. Guru, mengapa jawabanmu berbeda-beda? Karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang hanya melihat dengan mata, ada yang berpikir dengan otak, dan ada yang merasakan dengan hati. Aku memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman mereka. Abu Nawas mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang jawaban, tetapi tentang memahami siapa yang bertanya. Guru, mungkinkah manusia yang menipu Tuhan dapat ampunan? Mungkin saja. Caranya dengan merayunya melalui doa. Abu Nawas pun mengajarkan doa sederhana, namun penuh makna. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa alan naril jahimi. Doa ini menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah sempurna, tapi Tuhan selalu membuka pintu maaf bagi siapa saja yang memohon. Begitulah Abu Nawas, seorang bijak yang mengajarkan bahwa doa adalah rayuan paling indah kepada Tuhan. Karena di balik kelemahan manusia, selalu Pernah dengar nggak sih frasa merayu Tuhan? Kedengarannya unik ya, bahkan mungkin buat sebagian orang agak kontroversial. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih makna sebenarnya di balik ungkapan yang puitis ini. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Dan ini pertanyaan yang besar banget. Emangnya bisa ya? Tuhan yang maha kuasa, yang maha sempurna, beneran bisa dipengaruhi sama rayuan kita manusia yang serba terbatas ini? Nah, inilah inti persoalan yang mau kita urai bareng-bareng. Ungkapan ini tuh kayak punya dua sisi. Di satu sisi, bisa aja kita ngelihatnya sebagai usaha buat manipulasi, semacam trik supaya keinginan kita dikabulkan. Tapi di sisi lain, gimana kalau ini justru bentuk kerendahan hati dan cinta yang paling dalam? Yuk kita coba luruskan persepsinya. Baik, kita coba lihat dari kacamata filsafat dulu ya. Dari sudut pandang ini ada satu hal yang penting banget buat kita pahami di awal. Aktivitas merayu ini sama sekali bukan tentang mengubah Tuhan. Loh kok gitu? Ya karena dalam filsafat, Tuhan itu dipandang sebagai sesuatu yang absolut, sempurna, dan gak bisa diubah-ubah. Jadi kalau bukan buat mempengaruhi Tuhan, terus buat apa dong? Nah, ini dia kuncinya. Secara filosofis, merayu Tuhan itu sebenarnya kayak kita lagi ngaca. Ini adalah tindakan yang tujuannya ke dalam diri kita sendiri. Anggap aja ini metafora buat kita ngobrol sama batin kita, sebuah cara berkomunikasi dengan jiwa kita, bukan buat tawar-menawar dengan Sang Pencipta. Proses batin ini ternyata ada tahapannya loh, kayak sebuah perjalanan jiwa gitu. Perjalanannya dimulai dengan pengakuan. Kita jujur sama diri sendiri. Wah, aku nggak bisa nih sendirian. Lalu, tahap berikutnya, hati kita dilembutkan, ego yang keras itu dilepaskan. Dan di puncaknya, kita justru menemukan sebuah seni, sebuah keindahan spiritual dalam tindakan pasrah itu sendiri. Dan kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Ini bukan lagi sekedar doa minta-minta,
Tapi ini adalah tindakan eksistensial. Sebuah momen di mana kita berpaling pada yang absolut, bukan untuk mengubahnya, tapi untuk mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, untuk menemukan makna sejati kita. Oke, sekarang kita geser lensanya, kita lihat dari sudut pandang agama. Mirip seperti dalam filsafat, di sini istilah merayu juga harus kita pahami secara simbolis ya, bukan harfiah. Tentu saja Tuhan nggak bisa dipengaruhi cuma dengan kata-kata manis. Dalam tradisi Islam, ada satu kata yang indah banget buat ngejelasin ini, tadaru. Gampangnya, tadaru itu kebalikannya dari sombong. Ini bukan soal merayu secara manipulatif, tapi soal mencapai kondisi di mana kita merendahkan diri secara total, tulus, dan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Semua gengsi kita lepasin. Nah, kalau tadaru itu fondasinya, maka ihsan ini puncaknya. Ihsan itu level kesadaran spiritual di mana kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Tuhan. Coba bayangin deh, rayuan yang lahir dari kondisi kayak gini. Pasti bukan sekedar kata-kata. Itu adalah doa yang diucapkan dengan kesadaran penuh, kelembutan, dan ketulusan yang mutlak. Jadi, apa sih yang ada di dalam hati pada momen itu? Wah, ini campur aduk tapi dalam banget. Ada rasa malu di hadapan keagungannya, ada perasaan butuh yang begitu mendesak, ada kerinduan spiritual yang tulus, dan yang mengikat semuanya adalah ketulusan yang mutlak. Jauh lebih dalam dari sekedar permintaan biasa. Pada akhirnya, rayuan ini adalah bentuk pengakuan tertinggi. Pengakuan bahwa, ya Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya tanpamu. Ini adalah sebuah kepasrahan total. Sebuah penyerahan diri pada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Setelah melihat dari lensa filosofis dan religius, kita bisa mulai melihat benang merahnya. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Kalau tindakan merayu ini bukan untuk mengubah Tuhan, lalu sebenarnya ini ditujukan untuk siapa? Dan tabel ini menunjukkan betapa miripnya kedua perspektif ini. Coba deh lihat tujuannya. Dalam filsafat, tujuannya melembutkan ego. Dalam agama, ekspresi cinta dan kerinduan. Keduanya adalah proses yang terjadi di dalam diri kita kan? Walaupun bahasanya beda, intinya sama. Ini semua tentang transformasi internal. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Tindakan merayu Tuhan itu sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk Tuhan, itu ditujukan untuk kita, untuk diri kita sendiri. Ini adalah sebuah seni spiritual, sebuah gerakan batin untuk membersihkan jiwa, merendahkan ego, dan pada akhirnya memperkuat keyakinan kita. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Mungkin rayuan terbaik bukanlah yang bertujuan mengubah kehendak Tuhan, melainkan yang pada akhirnya berhasil mengubah hati kita sendiri. Sebuah pemikiran yang indah untuk kita bawa pulang.